pemirsa, inilah dia waktunya Japre. Sekarang kita sudah kehadiran seorang presenter wanita yang juga sekarang meramaikan dunia sportcaster ya. Dia ini seorang sarjana interior design. Betul. Skripsinya menarik ya, perancangan interior Pusat Kebudayaan Italia, Istituto Italiano di Cultura, Jakarta Pusat. Kita berikan tepukan tangan dan juga sambutan semua yang ada di sini untuk Jaswin Haur Dillon. Selamat datang Mbak Jaswin. Selamat datang Kakak Jaswin dari kami JMTV. Sekali lagi yang kampung ah. Selamat datang Kakak Jaswin. Selamat datang Kakak Jaswin dari kami JMTV. Selamat malam Jaswin. Selamat malam, ya ampun gue tersanjungnya disambut sebegininya ya, heboh, bener-bener heboh. Semuanya juga begitu kami sambut, semua merasa tersanjung. Padahal sebenarnya karena semua ini semua gak ada kerjaan. Jadi ikut meramaikan ya? Meramaikan aja daripada mereka nih. Biasanya tadi di lampu merah sana gue pulang setengah 12 main-main gendang. Gue bilang udah lu masuk studio aja karena ada tambahannya. Nih yang satu nih sering kalau kita mau nonton bola di GBK, calo tiket. Oh dia. Suruh aja join di sini, gue terima, udah buat rame-ramein. Nih yang kameramen ini penyakit ganas. Apa tuh ya. penyakit ganas? Iya ganas banget. Cuman gue tahu dia orangnya baik gitu. Akhirnya gue bilang udah, lo bisa apa? Bisa kamera. Udah masuk gitu. Jadi sini orang-orang semua yang nggak diterima di mana-mana. Gitulah ya. Berarti ternyata lo berbesar hati lah ya bang ya? Iya, dan kurang ajarnya pas gue tanya gaji mintanya gede banget. Wah. Jaswin, seneng banget, makasih ya. Thank you, udah di-invite juga. Mau mampir. Tadi gue sama Jaswin habis main paddle. Dan Jaswin ini adalah seorang entusias paddle yang seriusan nih. Jadi kan ada paddle yang menurut gue fashion show aja. Atau juga karbitan atau juga pengen nggak FOMO. Kalau dia emang serius banget, rencananya bahkan dia mau ikut Olimpiade Paddle. Ya, khusus buat selebriti. Ya nanti masuk Tosi dia, Tosi ya. Semoga ya. Nah, tenang, orang dalam. Oke, kalau fix partner bisa kali ya sama lo. Kan ada partner kamu di luar tadi. Oh yang belum serius itu. Tapi benar kamu tadi benar dari jurusannya interior design. Betul. Iya, jadi sebelumnya aku tuh kuliah interior design. Keren loh. Iya. Jadi tau gak lu bang interior design? Iya, yang merancang rumah lah. Iya kan bentar kalau misalnya sorry ini gue potong sedikit. Ya. Kalau misalnya Kalau misalnya lu profesional kan ntar yang per meter persegi kan. Betul. Kan? Lumayan juga. Cuman sebenarnya memang kelihatannya gampang ya, tapi pas kuliah lumayan berat sih itu, lumayan challenging juga. Terus akhirnya kenapa nih bisa tiba-tiba beloknya ke sport mungkin ya. Karena tuh, nah setelah gue lulus kuliah, habis itu magang dong ya kan. Habis itu gue magang nih, tiba-tiba magangnya malah ke Trans TV kan. Dari situ mulai tuh menjerumus ke entertainment. Itu tahun berapa berarti pas magang? Magang tuh 2015. Berarti lu lulus kuliah tahun? 2019. Makanya kok lebih tua dari yang gue pikir. Sorry, 2019 masuknya 15. 2019 lulus, terus habis itu magang di Trans TV. Tebak gue sebagai apa? Ada di sini. Udah ada. Sebagai FD dulu. Iya, sebagai FD. Dan juga co-host. Betul. Jadi Jaswin ini ternyata sebelum jadi presenter sudah memulai dulu dari floor director. Jadi dia adalah direktur dari tiap lantai. Betul. Floor director. Lantai berapa waktu itu yang lo direkturin? Semua lantai gue atur. Karena gue direktur lantai. Wah. Enggak ya, bukan termasuk, gitu. Pak Cete juga lantainya ibu yang ngatur. Iya, saya ngatur. Enggak, bukan kayak gitu. Floor director itu. Kasih tahu dong apa sih floor director? Aku jadi lupa. Di sini soalnya kita nggak pakai floor director karena nggak cukup budgetnya. Ya, udah semuanya jadi satu aja gitu. Floor director itu apa, Jaswin? Kurang lebih floor director itu lebih ke mengatur rundown
setiap acara. Biasa itu acara yang live, misalkan di Trans TV ada salah satu acara yang live, jadi biasa gue ngurus rundownnya satu, terus bintang tamunya suruh standby, masuk di segmen segini kayak gitu-gitu sih. Kenapa lu nggak malah ngaturin ini interior desain studionya? Enggak. Kan lu lulusan interior desain. Sempet awalnya juga ditawarin untuk kenapa mau jadi interior design buat di TV. Di TV aja enggak, karena kan mereka banyak ganti set studio Iya, ya. gitu. Cuman bang, gue capek, lumayan 4 tahun kuliah tuh lumayan agak melelahkan ya kuliah. Jadi kayaknya gue pengen refreshing dulu deh, coba ganti yang lain dulu aja. Jadi ya udah coba floor director, dan gue lumayan capeknya itu karena depan laptop ya. Kayaknya gue suka orangnya tuh lebih suka kayak mobile gitu, nggak suka yang kayak cuman diam depan komputer begitu aja. Karena bang, waktu kuliah itu gue bisa bisa begadang sampai jam 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi itu cuma buat ngerjain interior. Jadi kayak istirahat dulu bentar, gue pengen ngerjain yang lain. Ya udah, jadinya ke floor director itu. Tapi di floor director berarti lu sempet program apa aja? Nah, sempet ada satu program. Itu pertama kalinya lah masuk entertainment lah ya. Entertainment tuh. Iya dong. Padahal masih co-host lah itu. Itu, nah ini berkaitan nih kocaknya. Ya. The Project namanya. The Project itu dia itu program interior design. Jadi kayak iyalah, jadi kayak membahas-bahas rumah. Iya, lumayan pas ya. Membahas rumah, terus habis itu kayak interiornya lah seperti apa, terus habis itu kayak bikin furniture yang kayak bisa DIY sendiri, bikin di rumah kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan, bukan disesuaikan, bisa pas ada program yang ternyata lo juga ada ilmunya di situ kan? Iya, mungkin mereka ngeliat dari backgroundnya ya, terus ada yang main hostnya siapa? Main hostnya, aduh, gue agak lupa namanya, Philip, tau gak sih? Oke. Ya si Philip kan, Philip coach Si Philip, ya, gue nggak tahu Philip siapa ya. Philip. Sebutkan Philip siapa yang pemain bola? Goblok lo semua. Hah? Philip Neville. Lu? Philip Lam. Calvin Philip. Siapa itu? Oh, Calvin Philip yang pemain Inggris ya? Yang tengah ya? Iya, sama ada satu lagi. Apa, Bang? Philip terang terus terang. Nah, Jasmine kan ketemu sama gue sih pas di Indosiar kayaknya ya. Iya. Pertama kali kan. Iya. Waktu itu tuh gue kepikiran lihat kayak Nova Elisa waktu muda gitu. Karena kan kamu ada India atau Pakistan ya? India. Ada Indianya kan gitu, ada Indianya gitu. Jadi kayak Nova Elisa, tapi lama-lama kok nggak mirip Nova Elisa. Mirip siapa dong? Lama-lama kok mirip mantan gue dulu. Iya. Kalau jadi throwback sih. Bener, dulu mantan gue tuh ternyata kakaknya si Onat. Onadio. Iya, makanya pas lihat Jasmine, kok gue kayak ada dejavunya. Bokapnya udah tinggal di Australia, Bang. Iya, dia ke Australia kan ya, gue liat di IG-nya tuh. Karena ikut si Yani tuh kakaknya mantan gue. Yani tinggal di Australia, gitu. Lo ada hubungan keluarga nggak sama mereka? Gak ada dong. Gak semua India temenan. Nggak semua India laki-laki. Hah? Oh, itu tidak semua laki-laki ya. Itu lagu dangdut ya. Tidak semua India saling kenal ya. Ya soalnya nggak apa-apa kan aku ngomong kayak gitu. Ya nggak Jasmine. apa-apa sih. Makanya aku tuh sering kalau lihat kamu pedal gitu, aku tuh kayak, lo jangan tiba-tiba suka sama gue ya. Enggak, kalau suka doang kan nggak apa-apa ya. Kan gue tapi nggak ngapa-ngapa, nggak pengen gue suka sama lu, lo enggak kan? Enggak, gue awalnya malah nggak suka lihat lu. Kok gitu? Kenapa? Nggak sopan lu. Kok gue nggak sopan? Habis cantik banget lewat gitu aja. Enggak bang, tapi waktu Gimana Jasmine? enggak, tapi waktu awal ketemu di Indosiar belum kenal kan? Belum. Bener-bener belum pernah ngomong, mungkin ya kayaknya belum tahu. Kita tuh kan ngobrol, gue masih newbie ya, masih kita ngobrol baru. tuh di pedal tau. Betul, kita ngobrol di pedal. Gue nggak tahu kenapa. Itu kan lo tahu ya ceritanya. Gue lagi scrolling itu kan di HP gue, lagi lihat foto gue kan. Terus habis itu tiba-tiba gue buka nih satu foto. Lah, kok ada foto Bang Valen dan kocak banget nih, rambut tuh lagi lagi megar banget dulu ya. Nanti kan lo spill lah fotonya, lucu tau lo. Iya, dulu kan gue pompador. Pompador. Iya. Berarti waktu itu lu nggak inget yang foto pedal kita tuh, lu nggak inget itu gue kan? Belum.
Pas pedal gue udah tahu lu dong. Iya pas pedal tapi lu gak tahu itu gue yang dulu siaran sama lu kan. Iya, gue belum tahu. Ya gak apa-apa Jaswin, kadang-kadang kan emang kayak gitu, namanya juga gak selalu yang love on the first sight itu kan gak selalu. Ya kan. Berak lu ngomong apa sih? Gue jadi lupa mau nanya apa nih ya. Nah, tapi di sini juga dibilang lu juga sempet di Antv juga. Betul, Antv, program lensa olahraga. Oh, sempat juga. Tapi di Trans dulu tadi. Iya, di Trans. Jadi gini, dari Trans itu kan gue magang nggak lama ya, cuma 6 bulan. Habis itu ngabisin kontrak. The Project juga habis itu bungkus, nggak lama, cuma berapa bulan lah di The Project. Habis itu udah nih vakum, COVID. Nah, gue tuh keluarnya juga nggak mau lanjutin magang gara-gara COVID juga. Agak waktu itu kan COVID kan lumayan ya, bener-bener apalagi itu 2020 awal kan. Itu lagi gila-gilanya. Akhirnya gue keluar, abis itu udah kerja di rumah bantu family business. Abis itu dari situ join beauty pageant. Dari beauty pageant mulailah ke entertainment. Baru lanjut lagi dari situ. Jadi sebenarnya lumayan vakumnya tuh. Vakum nggak loh? Vakumnya itu sekitar 2 tahunan. Tapi 2 tahunan, ya. Siapa yang mendorong lo ke pageant? Karena gue lihat Putri Indonesia 2022 ya, finalis ya. Iya, finalis. Mewakili Maluku. Betul. Dan meraih gelar Best Traditional Costume. Berkat kostum tradisional bertema mutiara ala Maluku. Ada Nona Maluku di sini? Siapa yang? Ada, saya Nona Malukunya. Kamu ya? Kamu Nona Maluku ya? Nona Maluku. Beta sudah suka. Tapi beda Nona Maluku ya. Oh iya. Tapi siapa yang ngajakin kamu atau yang berniat untuk ikutan, kamu sendiri? Iya, sendiri. Awalnya tuh akhirnya kamu pengen jadi artis? Bukan gitu. Awalnya tuh gara-gara karena dari komen Instagram ya, mungkin kayak banyak yang kayak, "Kak join Kak, coba dong join PI, coba join Putri Indonesia, join." Akhirnya lama-lama mulai tuh kemakan kan di otak tuh. Akhirnya kayak ya udahlah, coba aja. Audisi kan, kirim berkas semua, foto, udah tahu-tahu keterima. Ya udah, dari situ lanjut audisinya semua sampai grand final. Habis itu mereka kebetulan waktu itu ada entertainment, terus mereka ngarahin, kayak kamu cocok deh untuk entertainment. Kamu sebelumnya pernah nggak gitu? Terus aku bilang dong yang pernah host kan waktu itu. Ya udah, akhirnya dari situ pertama kalinya program tuh kayaknya si ini yang Liga 1. Quiz. Semua kan mulainya dari situ ya. Casting, mulai keterima dari situ. Udah dari situ berangkat sport casting, iya. Jadi yang bisa dari Putri Indonesia ke Indosiar bagaimana ceritanya? Lo siapa yang ini? Orang dari Putri Indonesia, dari yayasannya. Oh, gitu. Ini mereferensikan ke casting lah. Coba di situ. Oke. Karena waktu itu lagi open casting, biasa kan mereka. Ini katanya kamu sampai sempat belajar budaya Maluku juga. Iya. Tahun 2022. Iya. Gimana ceritanya? Kok sampai segitunya? Iya dong, karena kan aku merepresentasikan Provinsi Maluku. Jadi otomatis aku harus tahu budaya-budaya Maluku gitu. Dan kamu tertarik gak? Ya lumayan tertarik dan harus tertarik dong. Lumayan sulit lah, cuman bisa kok dipelajari. Tapi katanya Maluku. Kamu juga selalu amazed dengan orang-orang Maluku yang suaranya bagus-bagus. Betul. Yang pada pinter nyanyi. Iya, kayaknya semua orang Maluku itu pasti suaranya bagus. Nah kalau gitu kita minta dong Jaswin untuk nyanyi dulu sedikit lah. Gak juga lah, gue rasa gak cuma orang Maluku yang suaranya bagus, kayak orang Batak juga suaranya bagus. Iya, kalau itu gak usah ditanya. Boleh dong kita dengar. Enggak, yang pengen nih tuh baca Johnny Metal cuma mau bilang Len kirim salam ya. Dapet salam dari Johnny Metal. Johnny Metal nih gue lupa nih, dia ini India apa Arab ya? Pokoknya dia juga ini nih. Iya lu mirip India juga lu. Johnny Metal, kenal gue dia. Bang Faren waktu kuliah di DU suka jajan apa? Ntar dulu, ini kita nanyanya ke Jaswin ya. Along Idaya, Nona Ambon di sini, hey. Silakan guys ya, kalau kalian mau ditanyain ke Jaswin nanti pokoknya gue bacain. Kalian tulis aja di kolom komen. Sepanjang gue juga ngobrol-ngobrol dengan Jaswin. Tuh kan, bener kan? Asep Ridowi, Nova Elisa ya bang. Bang, gue lihat dulu Nova Elisa. Coba lihat dulu Nova Elisa deh. Kayak gue pernah lihat, cuma gue lupa. Ntar gue salah juga. Tuh Nova Elisa tuh Nova Elisa tuh.
Tapi nggak gitu mirip. Senior ini senior. Iya iya. Mungkin waktu seusia Familiar. kamu Mungkin mirip tuh. Nova Elisa tuh coba. Ayo Banyak- coba ada 3 pose. Coba minta si Jaswin juga pose yang sama. Coba nih. ya. Banyak juga yang pernah bilang kayak Cutari. Cutari nggak kurang. Nggak ya? Nova Elisa, kamu Nova Elisa. Kenapa ya gue nggak melihat diri gue seperti Nova? Ya Elisa? udahlah terima aja iya lah deh. orang udah banyak yang Iya bilang. deh, mungkin di sini kali ya. Hah? Iya nggak bang? Nah kan. Ya, Kurang pokoknya- terang. Pokoknya emang banyak itu aja mirip tuh yang itu tuh. Yang Tuh. itu enggak lah. Enggak sebelah sana tadi. Itu emang mirip. Udahlah Jaswin. Ya sudah. Keren Nggak kamu apa-apa tuh dong, pokoknya. Nggak apa-apa. Yang dimiripin penting senior. sekarang kamu nyanyi dulu sedikit aja coba. Aku nggak bisa nyanyi. Akulah satu-satunya orang kampung yang nggak bisa nyanyi. Loh satu-satu orang kamu ada turunannya juga? Ada turunannya Dari dari mana? mama. Dari mama dari Maluku. Oh, Tapi- berarti banyak teman-teman pemain timnas sekarang nih. Ada Pelupesi, Ada Patinama. Patinama. Kok tahu? Tahu dong. Tahu juga ya. Tahu doang, tahu nama. Coba nyanyi dulu. Gak bisa. Lo mau gue nyanyi apa? Nona Ambon pica-pica. Gila, cantik banget ya. Next. Next ya. Wih, boleh tuh speech dikit dong nyanyi. Hehe, gimana sih? Speech dikit tuh nyanyi, spill kali. Speech mah ngomong. Jangan dimarahin bang. Ngomong sambil nggak apa-apa dia udah tahu. Mereka malah seneng kalau gue marah-marah ya. Nah, akhirnya kan kamu jadi sportcaster dan sekarang sudah makin sering karena kamu udah ada program-program gitu kan. Gimana sebagai orang yang dari interior design terus kamu sempat juga jadi floor director, ada yang di magazine ya karena di Lensa Olahraga kan. Betul. Terus sekarang pegang ada kuis juga. Terus tapi sekarang nggak jauh dari sports gitu. Apakah passion kamu ini atau kamu ada yang masih kamu kejar juga nanti? Bisa dibilang setelah menjalani sportcasting ini bisa dibilang passion juga sih bang. Karena ternyata tuh seru, suka banget dan kan abang tahu juga aku Ya. juga berangkat. Aku juga maksudnya keluarga aku juga ada bisnisnya juga sport. Jadi kayak menurut aku cukup relevan dan aku dari aku SMP pun aku udah main bola sebenarnya. Hah? Iya main-main bola, Mainin bola siapa? main sepak bola. Oh, main sepak bola. Jadi maksudnya emang udah penggemar sport Di juga. Jakarta? Jakarta. Oh, Jakarta. Ya main-main biasa lah. Enggak, maksudku kamu berarti sekolah di Jakarta. Sekolah Jakarta. Maksudnya udah lumayan penggemar olahraga. Dulu lumayan sih kayak badminton, sepak bola semua gue mainin lah pokoknya. Dan akhirnya kerjaannya juga sports. Suka sih menurut aku cukup relate dan kayaknya pingin untuk kedepannya menjadi sportcaster yang sukses. Amin. Wah. Badminton, bola semuanya dimainin. Apakah juga hati laki-laki kamu mainin? Kamu berapa kali udah pacaran? Kok pacar? Loh. Loh. Ini kan acara saya. Saya mau nanya. Dua. Sepanjang seumur hidup Iya. baru 2 kali. Iya. Tapi yang jalan doang tanpa hubungan gitu. Enggak. Ya ampun Jaswin, Loyal ya? bukan loyal. Tebak aku bintangnya apa? Bintang. Bukan loyal. Apa? Bodoh banget sih kamu. Ih, gak gitu. Kamu bintangnya kalau yang begitu berarti Cancer. Salah. Taurus. Oh, Taurus. Iya, Taurus tuh terkenal loyal dan setia. Oh, siapa di sini yang Taurus? Anggi. Siapa Ya, lagi? Siapa lagi? Gary. Siapa lagi? Taurus. Wah, berarti udah nggak valid udah. Berarti udah nggak mungkin valid udah. Alah gimana sih? Pada saat dia tunjuk tangan berarti hipotesa Taurus itu loyal. Udah nggak mungkin. Nggak. Dia aja sekarang kerja di 3 TV. Sekarang. Gak apa-apa lah, kalau pekerjaan kan boleh. Boleh. Oke, kita panggil dulu yang bintangnya Taurus ya. Anggi, Bandung, dan Gary. Silakan masuk ke sini dulu. Kita akan lihat apakah menurut Jebret Tim 4 orang ini wajah-wajahnya loyal apa enggak? Gue pengen tahu. Coba. Masuk sini. Ya, ayo. Nggak usah duduk di sebelah Jaswin. Ya. Cuma berdiri di sini aja. Gue mau nanya sama Jebret Tim. Ya. Ayo, Bandung kamu pakai topeng nggak? Ntar salah lagi. Ya Bang, gitu aja. Dia kayak Atta ya bang ya? Kayak Atta. Kayak Atta. Udah kesekian kalinya ngomong. Oh, bener? Iya, Atta yang itu kan yang pendek itu kan Atta. Oh, udah ya. Halilintar. Sini. Udah nggak kelihatan muka lu. Iya. Sini goblek.
Lu minggir aja gitu. Nah ya udah. Ayo sekarang kita akan uji ya Jaswin. Ya. Mana di antara mereka yang bohong dan bukan pemain bola? Ya nggak mungkin ada ya. Guys kita lihat wajah-wajah Taurus. Menurut kalian Jebret Tim, apakah memang ini wajah-wajah loyal yang ada di wajah kalian? Yang pertama nih orangnya. Nah ini coba lihat sana. Nah ini dia Taurus. Bulan apa? Mei. Bulan Mei. Ini namanya Anggi ya. Ini namanya Gary. Gary bulan apa? Bulan Mei. Bulan Mei juga. Lihat dong, muka-muka loyal dan juga takut ya. takut ketahuan di mana. Takut pulang sampai rumah masalah. Asli Jaswin, Pasti. asli sama kayak laki lu. Loh, Laki lu kan takut banget sama lu. Nah kasusnya laki lu tuh mirip sama dia. Nah yang ini namanya Bancay. Ya memang mirip nama jalan Bandung ya. Ya coba kita lihat wajah-wajahnya. Menurut Jebret Tim ini loyal apa enggak? Ih kok nggak ada sih yang kayak apa dapat bagus-bagusnya dari Jaswin kan bertiga ya. Wajah-wajah kardus. Bang Gary bukan orang loyal. Kalau masalah kerjaan jangan lu ragukan. Masalah yang lain baru mungkin kita ya. Kesehatan. Iya, harga teman atau harga CEO raket pedalnya Bang. Oh dia kayaknya lihat IG kita tadi yang raket harga teman karena Jaswin ada ininya ya. Dino Taurus, asik ada Kak Jaswin, Febri, hai Kak Jaswin tuh Febri. Nah, Febri ya. halo. Ini tuh salah satu pendukung kita ya. Maksudnya kayak teman-teman sportcaster. Dia tuh sangat mendukung kita banget semuanya, yang cewek, yang cowok semuanya. Bener-bener Siapa? very supportive Febri. Emang gatel kali. Enggak. Emang dia selalu nontonin kita sampai tengah-tengah malam tiap kali siaran. Mau siarannya jam 2 pagi atau sampai jam 4 pagi. Nonton dia. Febri Setiawan. Iya. Bener-bener nggak punya. Hai Febri. Bener-bener nggak punya kerjaan ya. Terima kasih teman-teman. Ayo Banjai, Anggi dan Gary terima kasih untuk loyalitasnya. Taurus terkenal dengan loyalitasnya tadi menurut Jaswin ya. Kayak pembelaan gue gini, mereka kan pada lahir bulan Mei. Mungkin bulan Mei udah nggak setia ya, gue masih April, jadi mungkin gue lebih setia. Oke, next. Oh lu bawa di masalah di Aprilnya ya. Tiga-tiganya dia Mei ya. Tapi tadi kan lu bilang juga kalau keluarga juga punya usaha olahraga ya. Betul. Ini berarti memang bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Udah dari Karena kan sorry biasanya kan India kan kita taunya kalau nggak toko olahraga, toko bahan. Bahan pakaian. Nah, lu yang olahraga nih berarti. Gue yang olahraga. Ya. Udah dulu. Benar. Dari tahun 2000 lah ya. Bokap mulai 2000 dari 25 tahun loh. Iya, udah lumayan lama banget. Dari tahun 2000 merintis dari luar kota, terus akhirnya di Jakarta, dan sekarang karena perpedalan kita juga. Kok gue jadi promosi? Ya nggak apa-apa. Kita jadi jualan pedal juga. Jadi buat yang mau beli pedal langsung silakan. Apa namanya? Dillon Sport. Dillon. DHILLON. Nama gue Jaswin kalau Ayo, Dillon. guys, Dillon Sport. Ini dia nih karena waktu itu walaupun dia juara satu idol tapi nggak terlalu laku. Itu siapa? Itu Delon. Oh itu Delon ya. Hai Delon. Hai Delon. Kamu tersinggung Delon? Tuh, sampai ditulis tuh. Mana? Tuh. Oh, ini laki lu ya? Bukan. Kok dia sampai tahu sih Paris Panjapa? Ya mungkin dia habis nonton tadi story reels lo kali. Nih guys, Dillon Sport ya. Kalian bisa cek-cek di sana ada raket padel, ada raket badminton, Betul. ada raket tenis, ada raket nyamuk. Iya. Lu ngina apa Wandi lu? Di rumahnya tuh kalau ngobrol sama gue yang penting raket nyamuknya. Tuh Bang, minyak Delon gitu ya. Minyak Delon. Minyak telon. Ya ampun. Ya ampun Iwan Setiawan, sejak kapan lu ngurusin begini? Lu kan pelatih Iwan Setiawan. Kenapa lu jadi tukang plesetan? Oh, Dillon Sport, dan kamu ikut bantu sekarang. Iya, nah dari Covid itu sih. Tapi keren loh, maksud gue bisa sambil dibikinin brandingan tuh lu, dengan lu juga host olahraga. Lu Iya. juga sekarang main olahraga. Bisa bikin activation tuh kayak Dillon Sport, bikin paddle bareng atau apa. Bisa jadi kayak collaboration ya. Iya, terus ntar lo bikin ininya juga apa showcase-nya. Kalau Dillon Sport tuh ada apa aja di tempat paddle-nya. Ntar kita liput. Boleh. Iya kan? Sekali-kali ya, nanti mampir dong. Gak usah sekali-kali. Kalau buat Langsung? kamu mah berkali-kali.
Apa lu masuk-masuk mulai agresif lu. Tadi waktu masih benanah diem aja lu. Udah mulai kering lu banyak bacot lu. Nah, Jaswin, kalau waktu pertama lihat atau lu sekarang lihat gua nih kan yang udah lebih tua lah di sports ya. Kalau lu melihat Jangan tua dong bilangnya, senior. Beda loh. beda ya, Iya. ya. Kalau nggak aku sih tetap merasa seumuran sama Maksop aku Sama Mas Sabto. sama Mas Sato ya. Gimana lu melihat apa sportcasting ini menjanjikan emang? Menurut gue lumayan menjanjikan. Karena gimana ya, antusiasme bola itu nggak ada habisnya bang. Oke. World Cup selalu ada, semua liga-liga selalu ada. Jadi maksudnya untuk kita sebagai sportcaster akan selalu ada acara. Dan asal menurut gue lo tetap aktif sih, tetap aktif, tetap antusias, lo pasti bisa sih di dunia bola. Nah, lo- Mungkin lebih menjanjikan ke laki-laki ya, karena biasanya cewek itu kan kita abis menikah biasanya udah agak sulit ya untuk kerjaan bola karena jam dan waktunya itu. Gitu sih. Apa lu sebenarnya paling suka kalau nge-host emang bola? Ya, Atau lu ada maksudnya suka sports olahraga kan, lain? sports bola. Lebih suka bola. Karena itu kali ya, udah jualannya juga alat-alat bola. Terus habis itu dari dulu juga main bola, jadi emang lebih sukanya dan lebih tertarik dari dulu juga selalu bola. Bola dan bola. Bola. Terbola-bola dong lu. Siapa yang menjadi favorit lu kalau presenter olahraga wanita? Boleh yang seumuran, boleh yang mungkin senior, Presenter. boleh yang baru nanti bakal jadi presenter, lu idolain, ini kan nggak mungkin. Presenter olahraga wanita. Iya. Sebenarnya menjadi favorit gue salah satunya adalah my friends. Siapa? Conchita Caroline. Gue kira Natasha Nah, Germany. Natasha juga Maaf ya, one of the leading. Sorry yang disebut adalah yang pertama, sorry. Natasha Conchita juga. ya, enggak Yes. Natasha enggak, Conchita ya. Iya, Conchita. Conchita Germania. Kok dicampur? Conchita Caroline. Caroline. Kenapa lu ini dengan Conchita? Conchita tuh mulai dari umur yang muda banget ya, dan gue suka banget ngeliat pembawaan dia, very happy, lepas banget, dan juga ngeliat kayak apa istilahnya kayak tamunya tuh juga lepas gitu loh, enak loh bang, maksud bukan lepas baju, intinya enak lah ngeliat dia Ngeliat itu untuk sportcasting. Kalau yang laki-laki siapa selain gua? Karena kalau lo udah pasti gitu ya. Karena kalau gua mendingan daripada gua nggak dipilih ya kan, mendingan selain gue. Laki-laki ya. Statue. Siapa ya? Sportcaster. Mas Aryo kali. Mas Aryo lah ya. Temanku juga itu Mas Aryo. Kenapa Mas Aryo? Mas Aryo tuh baik banget dan dia tuh selalu membantu kita juga dan penjelasannya juga oke bang. Jangan gitu. Mas Aryo. Dia mulu. Karena Mas Aryo emang baik. Dan Nih- dia tuh selalu membantu kita loh yang cewek-cewek itu, kalau misalnya kita nanya, "Mas ini gimana?" dia pasti ngejelasin gitu. Sugar Daddy. Febri Setiawan, tahukah Jaswin lebih lama sih bang dari hajatan bola dunia 2022 Piala Dunia ya. Nonton pas Kak Jaswin masih siaran di Kuningan. Dan she is a perfect sportcaster. Karena dia bagus sekali pembawaannya pas siaran. Terima kasih. Coba dong Kan kalau gitu very kita supportive. kita pengen lihat dulu Jaswin kalau bawain acara. 30 detik aja. Setuju nggak? Acara apa aja? 3, 2, Premier League lah ya. 1. Halo pemirsa, selamat pagi, selamat datang di English Premier League. Kita bertemu lagi dalam pertandingan hari ini Manchester City yang akan menghadapi Arsenal di pekan ke-34. Malam ini bersama saya, Jaswin Cordilon, yang sudah ditemani oleh rekan saya. Selamat pagi, Bung Jebret, Bung Valen Simanjuntak. Hai darling. Kok jadi hal darling? Tepuk tangan dong. Gua boleh jujur nggak? Apa? Boleh. Boleh. Tapi it's ugly truth. It's okay. Nggak apa-apa ya. Gue tuh dibilang Natasha, Kabel, Intan, gue tuh selalu sombong kan kalau pertama kali ketemu gitu. Tapi Iya, gua pernah dengar. sebenarnya gue tuh merhatiin, ya. Dan gue merhatiin Jaswin pertama kali siaran di Indosiar, tidak ada 1%-nya seperti yang tadi ini. Iyalah. Jadi dulu tuh akhirnya gue dipanggil ke belakang terus gini, mana Len? Itu siapa? Gue bilang, gila kagok banget, belum Bener. biasa banget gitu. Bener. Terus iya makanya gini nih ya, tapi asal dia mau belajar gue bilang ya pasti
bisa gitu loh. Tapi kalau ntar dia emang nggak betah atau nggak ini di sport, ya pasti bakal mental gitu. Dan ternyata barusan gue belum pernah lihat dia yang siaran full lagi loh, dan barusan gue kayak wah beda banget. Kalau ini sih keren banget. Sorry gue harus bilang gitu karena waktu Gak awal apa-apa dong. pas pertama kali lu gue ikut eval di belakang. Waktu pertama kali kapan nih pas awal Premier League? Pas pertama kali lu ketemu gue kan sempat ada di kuis. Ya ampun, kuis. Ya itu kan habis itu kan kita biasanya selalu ngobrolin tuh. Iyalah, Sekarang ada yang baru, ada yang apa gitu. Terus kayak waktu itu pokoknya tidak seperti yang barusan. Dan ternyata progresnya gokil banget. Dan siapa tahu nanti Jaswin akan masuk di bulan Desember sebagai salah satu nominasi dari calon presenter sportcaster wanita terfavorit 2025. Wah, amin. Kamu 2 tahun kemarin belum sempet datang ya? Belum di Bread Media. Belum. Sebenarnya waktu itu belum kita undang. Parah banget lu pada. Gak apa-apa dong, kan it takes time untuk kita berkenalan, Bang. Kan Iya. kita sudah kenal sekarang. Iya dong. Dan aku pengen undang kamu. Oh gitu. Tahun ini kamu bisa datang ya. Boleh. Makasih ya Jaswin. Enggak Bang, tapi gue setuju dengan apa yang lo bilang. Karena memang gue juga dulu merasa di awal-awal, Bang, menjadi sportcaster itu bukan hal yang mudah menurut gue. Menjadi presenter oke, cukup mudah, tapi sportcaster itu cukup sulit. Apalagi ini kan dunia laki-laki, sport. Kalau lo misalkan bilang gue host untuk beauty ya, makeup, itu udah di luar kepala. Dan ini sama dengan sama halnya dengan lo mungkin laki-laki, ini udah di luar kepala perbolaan ini. Tapi for us as a woman, kita harus belajar dulu tentang perbolaan ini. Suka, tapi untuk tahu lebih dalam itulah yang sulit. Dan kamu willing to learn ya, kamu mau belajar ya. Yes. Ini tapi dong. memang betul. Proses. Tepuk tangan sekali lagi buat Jaswin. Oke guys, aku sekarang mau kasih tahu buat kamu ya, skincare paling bagus buat laki-laki. Jadi kalau banyak yang bilang aku makin glowing, aku sekarang tuh pakai yang SPF 60. Orang kan biasanya 50. Nah, caranya gimana? Kamu tuangkan aja ke tangan. Ingat ya, tangannya jangan habis pegang bagian yang kotor di bagian tangan, karena ntar baunya bisa kayak bau bola pedalnya tadi tuh ya. Dan sekarang kamu ules-ules aja. Kamu taruh di kening kamu ya. Kemudian sampai merata. Anjing, cocok gak tuh gua bawa skincare? Keren ya gue bawa skincare ya. Iya, tolonglah Juragan 99 masuk ya lu kesini, jangan tempat lain mulu lu. MS Glow. Jangan enggak, gue Wardah aja, Wardah. Asetnya 24 triliun. Halal lagi, ya kan? Wardah is the best. Temennya Wardah siapa? Yang laki? Aman kan? Kaf. Yes. Nah, aku pengen main dulu nih, Jaswin. Kamu tebak dengan cepat ya. Oke. Kita main This or That. Oke. Jadi di games ini ada games This or That. Kamu tinggal pilih salah satu dari 2 pilihan dan jawab dengan cepat tanpa perlu mikir. Spontan aja. Oke. Bukan. Kalau itu ketua DPD. Ya, itu. Spontan ya. Bukan. Bajingan emang itu, terlalu luar biasa itu ya, apa di top of mind kita ya, jadinya spontan ya. Bukan. Capek anjing. Siap ya Jaswin? Oke, siap. Oke. Sportcaster atau model? Sportcaster. Siaran bareng mantan atau siaran rival klub favorit? Rival klub favorit. Traveling atau shopping? Traveling. Dress formal atau sporty pas siaran? Sporty. Tenis atau paddle? Paddle. Mending dikira fans fanatik atau dikira komentator sotoy? Fans fanatik. Liputan di stadion atau siaran di studio? Liputan di stadion. Salah nyebut nama pemain atau kepleset pas opening? Salah nyebut nama pemain kali ya. Instagram atau TikTok? Instagram. Kepanasan di stadion siang bolong atau kedinginan di studio AC bocor? Anjing nyindir sini nih. Kepanasan di studio. Kepanasan di stadion atau kedinginan di studio? Kepanasan di stadion. Kepanasan di stadion. Gue gak kuat dingin. Lu gak kuat dingin? Aduh, tahu gitu aku bawain selimut. Dapat cue card kosong atau prompter ngaco? Cue card kosong. Wawancara orang yang jawabannya cuman iya alhamdulillah atau yang muter-muter kayak debat politik? Muter-muter. Salah sebut nama partner siaran atau salah sebut nama acara sendiri?
Waduh, nama partner lah. Mending salah sebut nama partner. Olahraga pagi atau olahraga malam? Pagi. Posisi di atas apa di bawah? Apa nih? Ya apa aja. Ah. Samping. Gue gak tahu. Aduh, di samping ya. 2005-2026 aku yakin kau makin bagus, makin menanjak nanti karir Kak Jaswin ke depannya, karena aku tahu Kak Jaswin bisa banget untuk berkembang lebih jauh lagi. Keren. Thank you. Trickster, oh lu tadi acting jualan bedak, kirain jualan balsam len monyong. Tadi emang ada cerita-cerita tadi Jaswin, kayak misalnya salah sebut nama partner siaran, atau misalnya tadi ada hal-hal yang terjadi di studio. Hal lucu apa atau unik apa yang lo inget terus di karir lo sekarang nih yang boleh diceritain? Kalau kepleset ngomong mungkin sering ya, kayak keselipet gitu mungkin sering. Tapi kalau salah sebut nama partner kayaknya enggak deh. Salah nama program juga enggak? Untungnya nggak pernah sama sekali, kayak itu fatal banget, apalagi kalau ditonton sama programming ya, kayak abis deh loh. Iya. Kalau hal unik, salah nama klub pernah? Nggak, untungnya nggak. Nggak pernah juga. Lebih sering mungkin keselipet. Keselipet. Maksudnya berbet gitu ngomongnya? Ya, belibet. Bukan salah nama gitu? Nggak. Oke. Apa emang persiapan lo tuh seperti apa? Kalau gue lihat kan kayak Natasha kan kertas banyak banget ditulis tuh gitu. Kalau Conchita gue pikir udah lebih mudah karena dia memang ngikutin dari dulu bola itu gitu loh. Kalau seorang Jaswin persiapan tuh seperti apa? Sebenarnya sama kayak Nat. Persiapannya itu kalau gue ya 1 hari sebelumnya tuh biasanya gue udah baca-baca dulu. Ya. Gue biasanya tuh baca dari Google dulu tuh Bang. Maksudnya kayak case yang terbarunya tuh apa, atau enggak kayak preview matchnya dari Google. Terus habis itu lihat-lihat Instagram sih, kayak Sky Sport, ESPN. Terus kayak misalkan klub apa yang mau tanding, lihat dari IG klubnya gitu. Itu sih cari-cari dari Google lah mostly. Udah habis itu bikin data-datanya atau apa-apa yang mau ditanya gitu. Jadi lo masih yang kertas dengan pulpen atau pakai misalnya handphone atau iPad? Masih, karena gue ada short memory menurut gue. Jadi kayak gue kadang suka lupa gitu. Jadi lebih mending gue tulis semuanya. Kalau misalkan gue lupa, gue tinggal lihat gitu. Oh, lu punya short memory gitu? Menurut gue kadang suka lupa. Apa sih bilang kayak ADHD ya? Ya berarti lu misalnya kayak lo sayang sama orang, lo bisa lupa gitu dong kalau lo pernah bilang sayang. Kan ada filmnya itu, 50 First Dates. Iya ya, nggak yang kayak begitu banget. Cuma maksudnya kadang gue suka, apa? Lu tadi nanya apa Bang? Suka kayak gitu. Enggak, itu bukan sebenarnya, itu emang lu lemot. Beda juga. Emang gue lemot? Enggak juga kan? Enggak dong, masa kamu lemot? Nggak ada kekurangan yang di kamu. Padahal lakinya ada di situ. Lakinya hebat loh. Nggak boleh dibilang punya pacar katanya. Iya. Oh, jadi persiapan masih tetap manual seperti itu. Manual. Emang ada yang nggak manual? Digital? Ya, gue sekarang udah nggak kayak steward segala. Beda lah Bang. Oh, gue nggak tahu lah kalau lu perbandingan sama steward. Nggak, maksudnya gue pakai notes sekarang. Jadi kayak gue cuman apa? Pointer gitu. Iya. Tapi lu follow nggak? Maksud gue muncul nggak di explore lu memang update berita. Jadi lu kayak emang udah terupdate tiap hari gitu dengan isu-isu yang ada gitu. Atau lu pas mau siaran doang? Nggak selalu se-update itu banget lah. Tapi ya lumayan lah, pasti lewat-lewat dong. Karena kan follow akun-akun kayak tadi tuh, Sky Sport, ESPN, pasti kan. Siapa tuh namanya? Fabrizio ya? Fabrizio Raffanelli. Bukan. Oh bukan ya. Fabrizio. Italiano? Come sta? No. Pirezze. Tolong dong Mas Haryo sama gue pinjem raket padalnya Mas Haryo sama gue sama bola 1. Mau ngapain kita mau pukul-pukulan ini? Aku gak mau pukul-pukulan, masa aku belum apa udah KDRT sama kamu. Jaswin, sekarang juga hobi banget main pedal. Betul. Iya kan? Apa yang membuat kamu jadi terpedal-pedal juga? Terpedal-pedal. Apa sih maksudnya kayak, terutama kamu ya, aku lihat kamu kan juga termasuk yang bisa seminggu berapa kali gitu. Betul. Terus ada coaching juga gitu. Betul. Awalnya emang udah niat pedal atau emang awalnya kayak diajakin anak-anak? Awalnya itu pertama kali main itu Desember. Sebenarnya tuh mungkin pas mulai hype-nya di Jakarta ya. Nah, tapi sebenarnya pertama kali gue main banget itu sebelum hype. Pas di bulan April, lu bayangin. Belum hype kan tuh? Tapi kan kita udah bikin duluan acaranya Desember.
Kan gue April tahun lalu. Oh udah April tahun lalu. April tahun lalu. Makanya gue udah mulai duluan tuh dari April. Di Kemang berarti? Kan awal-awal baru di Kemang. Di Pedal Pro. Nah itu pertama kalinya coaching tuh kan pedal. Cuma mungkin kayak biasa aja lah, coba olahraga baru aja kan. Terus habis itu Desember, kok rame pedal? Kan gue jadi FOMO ya. Betul. Gue jadi FOMO, terus habis itu kebetulan emang aku coba olahraga nih. Kayak maksudnya olahraga untuk daily kan. Kayak tenis, kayaknya gue kurang bisa deh tenis. Emang gak cocok. Terus habis itu coba akhirnya balik lagi ke pedal. Dan suka, karena ya seperti yang semua orang bilang ya, emang pedal easy to learn. Memang gampang untuk dipelajari. Hard to master. Yes, hard to master, betul. Lu juga suka? Tahu gak sih kalau orang yang bisa ngelengkapin kalimat lawan bicaranya tuh artinya bisa jadi dia jodoh. Oh, masa? Berak lo. Terus akhirnya lo pengen tetap main apa mau menjadi master? Master mungkin agak sulit ya. Sebenarnya mungkin kayak coba ikut turnamen dulu kali ya Bang ya. Kayak kita lah, kemarin kan kita udah ikut turnamen sekali. Iya dong. Juara kan kita. Aku ngerasa kita tuh emang ada chemistry di lapangan. Dan dari couple itu sebenarnya di pedal bukan cuma sekedar yang di dalam lapangan, tapi di luar lapangan juga chemistry harus dapet. Misalnya kita sama-sama suka minum air kelapa ya kan. Kamu suka minum air kelapa gak sih? Enggak. Oh enggak ya, anjir salah goblok. Guys, jadi gue ini termasuk pelanggan tokonya si Jaswin ya. Ini gua udah kasih taruh sini. Gua ini keren banget loh, item gold ya. Kalau UMR-nya belum UMR Jakarta, jangan kepikiran mau beli ini. Ya karena saya sebagai orang Tangsel butuh 2 kali gajian baru bisa beli ini. Ya. Tangsel sama Jakarta gedean mana UMR? Gedean Jakarta. Ya. Sekarang kita mau belajar teknik-teknik dasar pedal dari Jaswin. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalau gaya banget sih belajar dari gue, paling lo ketawain gue. Ya enggak lah. Kamu kan lebih pro dari aku. Enggak, pas lagi main di yang malam tuh yang lo gak biasa main malam kan, tapi lo datang tuh. Iya. Anjir si Jaswin, gue bilang progresnya gokil banget. Waktu itu kan Concita kelabakan tuh lawan lo malam itu. Justru lo jarang main malam tapi lo malah makin on kayaknya pas malam Jaswin. Kadang tergantung. Kayak tadi nih, menurut gue nggak terlalu oke karena jarang main deh. Kalau lu lagi sering main malah lu kayaknya atau lebih gini on. lu kalau gue lihat lu juga ini, lu tuh baru 2 menit nih, lu udah langsung minta cari bola. Maksudnya? Sebenarnya kalau misalnya kita kosong kayak tadi, 10 menit 15 menit tuh kita pemanasan aja dulu. Itu bakal beda feel-nya. Biar panas ya? Karena kalau kita biasanya kan dikejar-kejar banyak yang main, jadi kita harus cepet kan gitu. Makanya gue bilang, wah kalau baru 2 menit mah sayang. Oke, kita lihat dulu Jaswin. Jaswin, pedal itu ada kayak namanya apa tuh? Talinya. Talinya itu sebenarnya untuk apa? Supaya lebih mudah ketika kita main. Boleh di zoom. Nah, jadi ditaruh di pergelangan. Iya, ditaruh di pergelangan. Supaya kalau foto bagus. Supaya kalau foto kayak gini juga bagus. Gila. Enggak lah. Baju lu udah baju tenis banget ya? Masa sih? Ya baju tenis kan ada yang begini. Ya kurang lebih lah ya. Ya, jadi harus tapi biar lebih nyaman gak sih Bang? Karena ini raket kan berat ya. Lumayan 350 gram. Enggak, maksud gue berapa sih beratnya? Itu ada di situ kan? Tenis. Oh tenis malah ada yang dari 290-an. Makanya gue juga kaget Mas bisa lebih berat itu juga. Oh berarti emang lebih berat ya. Tapi ada juga yang beratnya ada juga. Oh jadi harus pakai ininya dulu. Iya, pakai di brisnya. Kok terus ininya gripnya gimana megangnya? Gini aja, gini. Nah bukan gini ya, bukan lurus kayak gini. Oh. Tapi begini. Horizontal. Oh begitu. Iya. Oke. Nah, horizontal. Terus kenapa dia ada bolong-bolongnya tuh raketnya? Bolong-bolong. Gue nggak tahu juga ya kenapa bolong-bolong, mungkin biar lebih empuk ya. Tapi lo tau kan ada raket yang cuman ada 1 bolongan doang? Iya ada juga, makanya gue juga Mas Haryo udah tuh kalau emang kayak gitu ya, dia bagi ke guru padel ya Mas Haryo tuh ya. Terus gimana cara mukul yang benar gerakannya? Gimana? Gue berdiri. Iya dong, boleh bisa nggak? Berdiri bisa? Berdiri. Ya, tepuk tangan dong buat Jaswin. Gila, dia pegang raket aja cantiknya kebangetan. Gimana kalau dia pegang yang lain? Oke, coba gimana Jaswin? Lu pura-pura nanya gue. Kok pura-pura nanya? Orang pada pengen lihat lu main paddle bukan gue. Gimana cara dasarnya dulu dasarnya? Sama nih kalau mau main pedal harus mau
jongkok. Oke. Bungkuk. Ya, bungkuk. Jongkok lagi. Tapi ya emang mendekati jongkok. Oke. Karena bola semakin rendah Bawah, semakin sulit untuk Oke. kita ambil. Oke, terus. Terus posisi gini, kalau misalkan mau ambil kan ada forehand Oke. sama ada backhand. Backhand Oke. itu artinya dari tangan belakang sama forehand tangan depan. Oke. Kalau forehand kaki kiri harus di depan. Oke. Baru pukul kayak biasa. Oh. Tapi yang paling penting kalau pedal itu swingnya nggak boleh terlalu besar. Kalau kena nanti TV. Nggak apa-apa. Swing tenis itu kan swingnya gede banget ya, Heeh. sampai dari belakang. Kalau swing pedal nggak perlu sampai apa? Nggak perlu sampai Nggak belakang. perlu lebar. Nggak perlu lebar. Dekat sini aja nih ya kayak dikunci nih. Udah gini. Oh gitu. Gini. Kayak biasa aja. Terus kalau misalkan Backhand? backhand berarti kaki kanan yang maju. Kalau kena kaca? Sama lah, tergantung mau forehand atau backhand. Oh tergantung. Tunggu bolanya pantul ke bawah, kena kaca baru kita. Iya. Forehand. Gini. Iya. Serve. Udah. Tepuk tangan buat Jaswin. Guys, ini ya, guys, pura-pura nanya sama gue, padahal dia lebih suhu Bukan daripada gue. pura-pura. Karena kita mau bikin acara main pedal bareng Jaswin. Ayo, Silakan nanti diselenggarakan. kita umumkan tanggalnya ya. Per orang berapa Mas Aryo? 300.000 ya. Main pedal bareng Jaswin 300.000. Nanti kita 10 orang aja, 8 orang jalan. Habis itu kelas yang lain main pedal bareng Concita. Nanti bikin kelas lagi main pedal bareng Natasha. Baru terakhir main pedal bareng Anggi. 15.000 juga orang mikir. Jadi nanti tidak usah digabung. Jadi Jaswin sendiri, ini sendiri gitu. Kita punya ide bisnis. Boleh. Boleh kan? Suka kok kalau bisnis. Iyalah, kok aku sih orangnya selalu bisnis, nggak mikir yang enggak lagi lah, udah tua begini mah. Kecuali itu tuh ada tuh. Tapi Bang, coba Ya, nih gue mau Jaswin. nanya. Sekarang lo Enggak, ini acara gue. nggak apa-apa dong, gue nanya sekali. Boleh. Sekarang lo lebih tetap, lo kan awalnya main tenis. Iya. Sekarang lo lebih menjuru ke tenis atau lebih tetap suka pedal? Lebih pedal atau lebih tenis sekarang? Lebih seringnya sekarang, lebih sering pedal. Lebih sering pedal. Sering Tenis pedal. masih main tapi. Udah jarang banget. Dan gini sih, kalau tenis tuh kadang kita, yang pertama kalau outdoor nih, kalau hujan segala repot. Iya, Kalau betul. pedal rata-rata kan di Indonesia, di Jakarta indoor, ya. Gua nggak tahu kalau di Bali lah, tapi rata-rata kan indoor. Terus kedua, kalau tenis masih bisa single tuh, ya kan? Dan tidak ada bantuan kaca apapun gitu loh. Jadi kayak begitu main tenis lagi tuh kayaknya gede banget. Kayak mulai yang Kayak bosan bakalan capek banget lagi gitu. Sementara kalau pedal udah ya ada kaca berdua lagi. Apalagi coba lu bayangin gak gue partneran sama Jaswin. Pas posisi dia begini kan gue di sebelah dia. Gue kan harus bisa memprotek dia kan. Karena itulah gunanya laki-laki, harus bisa melindungi wanitanya. Nah setiap gue kalah pasangan sama Jaswin, gue tuh sampai gak bisa tidur. Gue sampai kayak aduh Jaswin mikir gue bego banget gak ya gitu. Gue sampai kalah, dan biasanya gue tuh gak kalah kecuali sama Haryo. Mas Haryo doang selalu ngalahin gue. Bener-bener dah. Ngeri banget. Mas Haryo juga mau bikin turnamen padel nih ntar JM. Oh iya. Makanya ntar kita bikin-bikin ya. Ayo nanti Mau gue kan? sponsor deh. Beneran, pokoknya ide gue tuh itu deh. Misalnya minggu ini main pedal bareng Jaswin, minggu depan main pedal bareng siapa. Boleh, Seru. gas Gas ya. Gas. Mayan, bisa untuk kita main pedal berikutnya kan, gitu. Nah, Jaswin sebagai penutup nih, kalau target lu dalam karir gitu, apa yang masih menjadi apa ya, keinginan lu gitu? Apakah murni sports dan juga misalnya di TV terus, atau lu juga udah mulai kan mau jadi kreator juga, bikin konten apa? Ada rencana apa nih? Mungkin kalau target dalam karir itu pinginnya mungkin seperti yang tadi gue bilang ya Bang, jadi sportcaster yang sukses. Oke. Mungkin sekarang itu Premier League udah, tapi pastinya yang menjadi impian dari setiap sportcaster itu semoga bisa masuk ke program World Cup. Itu kan tahun depan ya, semoga gue dapat kesempatan itu sih. Kayak kalau udah sampai di tahap itu kayak udah lumayan bangga lah ya sama diri sendiri dan bisa melanjutkan seterusnya sports gitu. Doain guys, Amin. Jaswin supaya apa yang dicita-citakan bisa sebagai host World Cup tahun depan. Amin, amin. Apalagi kalau World Cup-nya ada Indonesia. Woi.
Karena nggak mungkin gue yang jadi host. Karena gue kan berangkat ke Amerika. Ya. Tapi kan katanya lu juga mau itu. Terus lu harus pilih lu. Nggak apa-apa. Nantilah kita lihat. Pokoknya Jaswin akan ada di Piala Dunia 2020. Amin. Doain ya. Pasti didoain. Tadi ada usaha sportnya udah ya. Ada lagi nggak yang perlu di follow sama Jebret Tim di sini? Udah semuanya udah lengkap. Itu aja ya. Terbaik memang kali. Kamu udah bikin YouTube belum? YouTube. Kamu udah bikin YouTube? YouTube apa nih? Ya kamu YouTube kamu sendiri. Enggak, belum. Kenapa Aku belum sih? ada YouTube. Ya kenapa nggak bikin? Aku fokus di Instagram aja dulu. Oh fokus di Instagram. Yes. Oke. Sama hubungan ini juga kamu serius fokus juga? Oh serius juga ya udah. Kemarin kan si Evelyn sama Ivan akhirnya kan bilang minta gua jadi saksi ya di pernikahannya ya. Bahkan harus jadi best tuh? Best man. Gue bilang berat banget lo nyuruh-nyuruh gue gitu. Gue masalahnya repot Jaswin. Kalau dia kayak begitu. Ntar ujuk-ujuk abis nikah terus gue ketemu sama Ivan lagi di Senopati sama gue. Terus jangan bilang-bilangin ntar sama Ivan. Kan gue gak mau ya. Mending gue jaga jarak gitu loh maksudnya. Jadi ntar kalau emang ketemu tempat lain juga ya udah gitu. Kalau sampai sedekat itu kan. Van, gue nih saksi nikah lu Van. Jangan gue juga jadi saksi lu yang lain. Bahaya ya, bahaya. Tapi enggak sih, itu berdua tuh luar biasa. Mudah-mudahan lu juga tambah sukses ya. Amin. Sehat, lancar semuanya yang lu lagi rencanain. Mudah-mudahan bisa berlancar dengan sukses buat karir lu, buat tadi toko olahraganya dan lain-lainnya. Pokoknya kita dukung Jaswin untuk Piala Dunia 2026. Oke, Revan mulu dalam hati mesti bang. Kalau berpasangan sama kakak Jaswin. Oh Ea mulu dalam hati. Bagas Capture juga kan selalu capturein kan gitu. Menyala buat Jaswin. Tikung terus Bagas. Bang Jebret kata Revan Abdul Bin. Bang tanyain saudaraan sama Fadel nggak? Garing banget sih lo gua. Kalau Ivan nikah mending gue siap jadi best man aja lah daripada Bang Valen. Caelah Bagas Capture. Enggak, lu capturein aja dia lagi nikah. Iya dia jadi fotografernya ya. Makanya, boleh tuh. Kita kasih terima kasih dulu kepada Jaswin. Thank you.